Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya terkait bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, dan di kesempatan sore hari ini teman-teman ya, kita kembali lagi untuk mengudara di sirkuit Mandalika untuk melihat bagaimana kondisi maupun kesiapan dari sirkuit Mandalika. Karena sebentar lagi sirkuit Mandalika akan menyelenggarakan event Porsche Sprint Challenge Indonesia ya, yang tentunya akan diselenggarakan pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2023 ini. Ya, jadi sebelum kita memasuki area sirkuit Mandalika terlebih dahulu, di sini coba kita akan melihat ya bagaimana kondisi di sekitaran area luar sirkuit Mandalika. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, beberapa minggu yang lalu di area sini cukup terlihat kering dan menguning teman-teman ya. Dan setelah beberapa hari turunnya hujan teman-teman, kita bisa melihat di sini ya, di sekitaran Hotel Pullman ya, sudah sangat menghijau dan asri sekali teman-teman ya. Ya, dan tepatnya saat ini kita sudah berada di Hotel Pullman, yang dimana di sini coba kita akan menoleh sebentar ya, supaya kita bisa melihat bagaimana kondisi dari Hotel Pullman. Jadi Hotel Pullman ini merupakan salah satu hotel berbintang 5 yang sudah dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan nanti juga akan banyak lagi ya hotel berbintang 5 yang akan dibangun di KEK Mandalika ini teman-teman. Nanti kita akan selalu pantau tentunya ya. Tepatnya berada di bawah kita ini. Nah, ini masih ada lahan kosong ya. Di sini informasinya akan dibangun hotel berbintang 5 yaitu Golden Tulip teman-teman ya. Nanti kita akan selalu pantau tentunya buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Baik, di sini coba kita akan lanjut lagi ya. Kita akan langsung menuju ke tikungan yang ke-10. Namun terlebih dahulu di sini coba kita akan melihat bagaimana kondisi dari Bukit Seger. Ini dia teman-teman ya, Bukit Seger sudah mulai terlihat menghijau. Jadi seperti inilah kondisinya teman-teman ya, luar biasa sekali setelah adanya hujan yang turun ya di KEK Mandalika ini. Semua perbukitan-perbukitan yang ada di sekitaran kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sudah mulai terlihat menghijau ya, luar biasa sekali. Di lain hari nanti kita akan coba untuk meliput di Bukit Merese teman-teman ya, karena di Bukit Merese juga akan terlihat sangat indah sekali ketika sudah mulai menghijau di sana teman-teman ya. Baik, dan tepatnya saat ini kita sudah berada di tikungan yang ke-10, yang dimana di sini coba kita akan mengawali pantauan kita di sirkuit Mandalika ya, mulai dari tikungan yang ke-10. Tentunya di sini kita akan keliling ya di sirkuit Mandalika ini supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi dari sirkuit Mandalika setelah beberapa hari ini ya. Sirkuit Mandalika sering disiram dengan air hujan sehingga ya visual kamera udara kita cukup terlihat berbeda dengan video-video kita yang beberapa minggu yang lalu ya. Namun di sini kita disungguhkan dengan mobil yang sangat mewah, sangat mahal, sangat cantik tentunya teman-teman ya. Jadi ini dia ya, mobil sport yang habis melakukan test drive ya di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi mereka terus ya beradaptasi di sirkuit Mandalika karena sebentar lagi sirkuit Mandalika akan menyelenggarakan event Porsche Sprint Challenge Indonesia teman-teman ya. Tepatnya pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2023 ini. Jadi buat teman-teman yang sudah tidak sabar untuk menonton ajang balap mobil yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, nanti teman-teman tinggal datang saja ya ke sirkuit Mandalika di hari maksud saya di tanggal 8 hingga 10 Desember 2023 ini ya. Langsung datang ke sirkuit Mandalika, teman-teman bisa nonton secara gratis ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nonton di tribun zona A ya, atau zona B teman-teman ya, tergantung teman-teman mau nonton di
tribun yang mana, seperti itu ya. Itu gratis teman-teman ya, tidak ada tiket yang dijual. Jadi hati-hati kalau ada orang yang memungutkan biaya seperti itu ya. Ya, jadi holding BUMN Aviasi dan Pariwisata Injourney menyebut sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat semakin dilirik oleh dunia. Hal ini seiring dengan banyaknya ajang balap yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Jadi setelah terkenal dengan gelaran balap motor seperti MotoGP dan World Superbike, sirkuit Mandalika akhirnya akan digunakan untuk balap mobil, yakni Porsche Sprint Challenge Indonesia. Jadi Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney Maya Watono mengatakan sirkuit Mandalika memiliki kualitas lintasan terbaik setelah dilakukan perbaikan dan pelapisan hingga 3 kali pada aspalnya. Terlebih sirkuit ini memiliki pemandangan alam yang sangat cantik. Jadi menurut dia ya, kualitas dari sirkuit Mandalika tersebut telah diakui oleh Porsche Indonesia dan Dorna Sport sebagai pemilik ajang balap motor seperti MotoGP dan World Superbike. Jadi kemarin ya kami pakai konsultan dari Italia dan 3 kali kami lapis. Jadi ini aspal sudah terbaik di dunia. Dan Dorna kemarin bilang ini sirkuit tercantik di dunia dengan aspal terbaik di dunia, ujarnya ya. Maka kini ajang balap mobil pun sudah mulai masuk ke sirkuit Mandalika. Kali ini akan diselenggarakan Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 yang berlangsung selama Desember 2023 hingga Januari 2024 dengan 3 kali periode balapan. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, adapun ajang balap mobil pertama di Mandalika itu digelar anak usaha Injourney, yaitu PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation bersama PT Mandalika Grand Prix Association Nusantara Jaya dan Superstars Motorsport dan Ikatan Motor Indonesia. Jadi Maya menuturkan ya, dengan semakin banyaknya gelaran internasional di sirkuit Mandalika, maka semakin baik bagi kawasan ekonomi khusus Mandalika ini yang memang difokuskan untuk wisata olahraga atau sport tourism. Jadi ia meyakini ya ajang balap mobil pertama ini merupakan starting point untuk mengembangkan event and attraction di Mandalika untuk ajang balap roda 4 dan lainnya. Dengan demikian akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Mandalika. Jadi ajang ini yang merupakan salah satu upaya kami sebagai traffic puller agar pariwisata di KEK Mandalika terus berkembang ya. Jadi Maya Watono pun optimistis ya, dengan semakin banyaknya event yang dilaksanakan di Mandalika, maka akan menambah nilai jual kawasan tersebut di mata calon investor. Dengan demikian akan semakin banyak investasi yang masuk ke kawasan The Mandalika. Jadi peningkatan kunjungan wisatawan dan masuknya investasi ke KEK Mandalika ini maka akan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi NTB maupun Indonesia ya secara luas. Jadi kalau kita bicara dampak ekonomi atau pemerataan ekonomi dan kita bicara multiplier effect adanya event ini seperti balap mobil, bayangkan betapa banyak investor yang akan datang ke Mandalika. Jadi ini adalah ekonomi infak yang tidak hanya saat event terjadi, tapi multiplier effect yang berkelanjutan ke depannya. Lengkapnya ya. Nah, selain itu Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka ya menambahkan, selain Porsche ada banyak perusahaan merek mobil lainnya yang sudah menunjukkan minat untuk menggelar balapan di sirkuit Mandalika. Ia memastikan sebagai pengelola Mandalika, ITDC akan terus mengembangkan kawasan ini dengan bertaraf internasional dan berdampak pada perekonomian nasional ya.
Jadi kami yakin dengan adanya event-event seperti Porsche Sprint Challenge Indonesia ini tak hanya akan memperkuat posisi sirkuit sebagai destinasi sport tourism yang menarik, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat lokal di sekitarnya. Nah, selain itu adapun dalam Porsche Sprint Challenge Indonesia 2023 ini, jenis kendaraan yang akan berlaga adalah Porsche 911 GT3, sebuah mobil dengan bodi ringan dan spesifikasi turbo yang lebar. Nah, jadi pada musim 2023 ini Porsche Sprint Challenge Indonesia akan digelar 3 kali, yaitu pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2023 ini, dan nanti pada tanggal 12 hingga 14 Januari 2024, dan pada tanggal 26 hingga 28 Januari 2024. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi akan ada 3 periode Porsche Sprint Challenge Indonesia ini diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Apakah teman-teman tidak ingin menonton? Kan di ajang balap mobil ini kan gratis. Jadi mari kita ramaikan event yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan milik kita bersama ini. Jadi nanti cukup banyak sekali teman-teman ya balapan yang akan kita saksikan tentunya ya. Jadi setiap putaran balapan terdiri dari sprint race dengan durasi 30 menit dan endurance race selama 45 menit, dan ada 10 mobil balap Porsche 911 GT3 Cup yang siap berlaga pada musim perdana Porsche Sprint Challenge Indonesia. Nah, jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi sudah ada 10 mobil Porsche yang dikirim langsung dari Jerman yang akan berlaga di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi nanti kita akan lihat ya bagaimana keseruan daripada event Porsche Sprint Challenge Indonesia ini. Luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya liputan kita dalam kesempatan sore hari ini. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video saya ini silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran ya silahkan komen di kolom komentar. Dan satu lagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika atau event apa saja yang tentunya akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, teman-teman ikuti channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru maupun updatean terbaru ya terkait apa saja pembangunan maupun event yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Terima kasih. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok, matur tampiasih, salam sejahtera buat kita semua.